Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kang Duren. Nah, sahabatku, saudaraku dimanapun teman-teman sekarang berada, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam setiap melakukan kegiatan teman-teman. Ditambah selalu dimudahkan atau kelancaran juga dalam rezeki ya teman-teman. Nah teman-teman, di pagi yang cerah ini saya sekarang lagi berada di kebun kita, yang dimana ini tanamannya di kebun ini baru tanam teman-teman, tapi sebagian udah ada yang 7 bulan, tapi sebagian besar juga ada yang baru tanam sekitaran 3 bulan teman-teman. Nah teman-teman, untuk di lokasi kebun saya ini itu di pinggiran hutan teman-teman. Jadi di sini masih banyak sekali yang namanya hama teman-teman, terutama hama babi hutan ditambah hama monyet teman-teman, yang selalu mengganggu tanaman saya di sekitar kebun ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sekitaran kebun saya ini masih hutan teman-teman. Di sana ada monyet teman-teman. Apa teman-teman bisa lihat tuh, itu masih ada monyet kan teman-teman. Tadi ada monyet teman-teman, kalau kita lihat itu banyak sekali di sana monyetnya. Barusan kelihatan yang besar, mungkin rajanya teman-teman. Nah teman-teman, di sekitaran kebun saya ini kebun masyarakat juga, tapi mungkin masyarakat di sini belum ada sentuhan dari hati untuk mengolah kebunnya teman-teman. Jadi di kebun ini, untuk di lokasi ini yang berkebun durian itu hanya saya teman-teman. Jadi ini resikonya besar sekali karena banyak hama yang mengganggu atau merusak tanaman kita teman-teman, terutama durian beserta pisang teman-teman. Nah, sekitarannya hutan teman-teman, yang masih sangat alami. Jadi masih hewan-hewan yang di hutan ini masih banyak sekali teman-teman. Itu teman-teman, seperti itu hama monyetnya. Ini serangannya mungkin tiap pagi ataupun sore teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah teman-teman, saya tidak terlalu khawatir dengan kedatangan monyet itu, karena setelah saya melakukan hal yang bisa membuat monyet-monyet itu tidak terlalu mendekati kebun kita teman-teman. Jadi saya membuat orang-orangan sawah di setiap titik atau di setiap ujung-ujung batas lahan saya. Pertama juga saya selalu menyimpan kampar, yang namanya kampar teman-teman. Jadi untuk si hama monyet itu mungkin menghirup wangian yang aneh, jadi dia menghindar teman-teman. Tapi sahabatku, sahabat hijau, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, yaitu bukan pada cara supaya monyet pergi menjauh, tapi ini kita berbagi cara supaya si hama babi hutan itu tidak terlalu mengganggu pada tanah atau pada sekitaran pohon tanaman kita ya teman-teman. Karena kalau misalkan tanaman masih kecil itu, ketika ada gangguan dari babi hutan yang menjeruduk atau membabi buta di sekitaran tanaman durian kita teman-teman, otomatis si tanaman durian kita akan mengalami stres, bahkan mungkin sebagian ada yang bisa sampai mati teman-teman. Nah di sini saya akan berbagi gimana sih caranya si tanaman durian atau si tanah yang di sekitar tanaman durian kita ini tidak diseruduk atau dirusak oleh si babi hutan teman-teman. Ini caranya simpel sekali dan sangat ampuh teman-teman. Alhamdulillah sangat ampuh sekali ini teman-teman. Itu seperti apa caranya saya melakukannya teman-teman. Saya di sini saya menyediakan bambu teman-teman. Bambu yang telah kita potong seperti ini teman-teman. Terus si bagian ininya kita lancipkan. Ini supaya mudah kita memasukkan atau menusuknya ke dalam tanah. Terus di bagian atasnya juga kita belah seperti ini teman-teman. Nah di sini juga teman-teman, ini penangkalnya. Nah di sini saya menyediakan rambut bekas teman-teman. Ini
saya dapat minta dari pangkas rambut teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Si rambut ini kita masukkan ke yang kita belah ini ya teman-teman. Nah, sahabat hijau, seperti ini saudaraku. Kita masukkan ke sini, jepit ini, mungkin dijepit seperti ini. Nah teman-teman, terus kita simpan di sekitaran pohon tanaman kita teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini tanamannya. Mungkin teman-teman karena si tanaman kita tutupi pakai daun-daunan atau pakai rumput seperti ini, mungkin itu juga yang menyebabkan si babi hutan tergoda untuk mencari makanan di sini teman-teman. Tapi itu sifat alami hewani ya teman-teman. Tapi di sini kita cuma menangani supaya si babi hutan juga tidak merusak tanah yang di sekitar pohon durian kita teman-teman. Jadi kita mudah sekali menyimpan yang tadi atau rambut seperti ini teman-teman. Kita tancapkan saja di sekitar pohon durian kita seperti ini teman-teman. Ini cukup 2 per pohon teman-teman ya. Ke setiap tanaman kita teman-teman, seluruhnya kita bagi, kita kasih 2 per tanaman durian kita. Nah seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah saya melakukan perlakuan seperti ini, menyimpan rambut-rambut di sekitar tanaman durian kita atau tanaman alpukat kita, babi hutan itu tidak pernah lagi merusak tanah yang ada di sekitar tanaman kita yang masih kecil teman-teman. Alhamdulillah sekali. Mungkin itu teman-teman karena aroma yang dihasilkan rambut, mungkin bagi si babi hutan itu adalah aroma manusia ya teman-teman. Jadi dia menghindari untuk bertemunya langsung dengan manusia. Tapi padahal gitu bukan kita atau bukan manusianya, tapi itu hanya rambut ya teman-teman. Ya kalau misalkan dulu mah teman-teman, saya belum melakukan seperti itu ketika tanam durian ataupun alpukat ataupun tanaman yang lain. Kisaran berapa bulan itu udah tumpur lagi, udah dirusak lagi sama babi hutan. Jadi saya ganti lagi, terus setelah itu gituin lagi sama babi hutan. Tapi setelah saya melakukan hal seperti ini atau perlakuan memberikan rambut di sekitar tanaman durian kita, alhamdulillah teman-teman, tanaman kita selalu terlindungi. Jadi ketika ada babi hutan pun tidak berani untuk masuk ke kebun kita teman-teman. Dia hanya di sisi-sisi kebun kita, mungkin ada bekasnya di sana, ada bekas-bekasnya, penggalian-penggalian di sekitar tanahnya, di bekas atau di pinggir lahan kita teman-teman. Teman-teman, saudaraku, sahabat hijau, dimanapun teman-teman berada, mungkin seperti itu atau emang seperti itu saya melakukannya supaya mengendalikan untuk si hama babi supaya menjauh dari sekitaran tanaman atau di kebun kita teman-teman. Ini saya lakukan itu ketika di tanaman kelapa, terus di padi sawah yang sawahnya itu dekat hutan. Jadi di pinggirnya kita kasih menjajar berbaris, kita kasih siroi rambut-rambut seperti tadi. Di sawah pun bisa teman-teman. Alhamdulillah yang biasanya diganggu oleh si babi hutan, alhamdulillah sekarang tidak pernah lagi diganggu babi hutan teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman untuk menghindari atau antisipasi dari perusaknya si babi hutan pada tanaman durian kita atau pada sekitar tanaman durian kita, terutama yang masih kecil teman-teman. Itu cara pengendaliannya yang saya lakukan teman-teman. Nah untuk hama monyet juga pun teman-teman, alhamdulillah si pisang-pisangnya juga sekarang tidak pernah lagi dirusak ataupun dimakan. Nah mungkin pada kesempatan lain waktu saya akan juga mensupil caranya si monyet supaya tidak terlalu mengganggu tanaman kita teman-teman.
Mungkin di lain waktu insya Allah saya akan bagikan juga videonya dan tata caranya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman cukup sekian. Semoga ini sedikit bermanfaat dan sedikit membantu bagi para petani durian yang memiliki lahannya juga seperti saya di pinggiran hutan belantara teman-teman. Semoga ini sedikit bermanfaat ya teman-teman. Salam dari petani durian Subang, salam dari petani durian Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap melakukan kegiatan dan aktivitas ya teman-teman. Salam bagi keluarga, salam sehat untuk keluarga, teman atau saudaraku dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.